Malam perlahan turun. Langit Jakarta dipenuhi bintang yang malu-malu bersembunyi di balik awan. Suara jam dinding berdetak pelan, tik-tok, tik-tok, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, tanpa peduli siapa yang tertinggal. Di sebuah kamar sempit, berdiri seorang pemuda bernama Arga. Wajahnya penuh lelah, matanya sayu menatap layar ponsel yang redup. Arga berbisik lirih, "Sampai kapan aku begini? Kerja siang malam, tapi selalu kekurangan. Apa benar ada cara menghasilkan dolar tanpa modal?" Ia terdiam, lalu terdengar suara ibunya dari ruang sebelah. "Nak, besok uang sekolah adikmu harus dibayar. Jangan lupa, ya." Hati Arga tergetar, dadanya sesak. Ia menunduk, menggenggam ponselnya erat seakan itu satu-satunya harapan yang tersisa. Di tengah malam sunyi itu, Arga bertanya dalam hati, bisakah sebuah layar kecil ini menjadi jalan keluar? Bisakah internet menolongku? Malam itu bukan hanya tentang mimpi. Malam itu adalah awal perjalanan, awal sebuah rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi menjelang, cahaya matahari menembus tirai tipis kamar Arga. Namun hatinya masih gelap, diselimuti pertanyaan yang tak kunjung hilang. Arga duduk di kursi tua dekat jendela. Ponselnya kembali ia genggam, jemari bergetar seakan mencari jawaban di layar kecil itu. Apa benar ada jalan menghasilkan dolar tanpa modal? Atau hanya ilusi belaka? Suara hati itu terus bergaung, mengalahkan kicau burung di luar jendela. Ia membuka media sosial, melihat orang-orang pamer hasil kerjaan lain, dolar masuk ke rekening mereka. Mereka tersenyum, bebas, seakan dunia memberi mereka pilihan hidup baru. Arga mendesah pelan. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Apa rahasianya? Kenapa hanya sebagian orang yang tahu? Dalam keheningan, ibunya menghampiri dari belakang. Wanita berkerudung sederhana, wajahnya penuh kasih sayang tapi menyimpan lelah kehidupan. "Arga, kamu kenapa termenung? Jangan terlalu keras pada dirimu. Tuhan pasti kasih jalan." Arga hanya menatap ibunya dengan senyum tipis. Di balik senyum itu, ada badai pertanyaan yang tak terjawab. Dan di sanalah, pertanyaan besar itu semakin kuat. Apakah mungkin, benar-benar mungkin, menghasilkan dolar dari internet tanpa modal? Hari berganti senja, langit Jakarta mulai berwarna jingga, suara azan maghrib terdengar sayup dari masjid dekat rumah. Arga duduk termenung di beranda, ponselnya kembali ia buka, jempolnya menggulir layar tanpa arah. Namun tiba-tiba, sebuah iklan muncul. Iklan sederhana tentang seseorang yang berhasil menghasilkan dolar hanya dengan internet. Arga menatap layar itu lama, hatinya berdebar, seolah ada bisikan rahasia yang memanggilnya. Apa mungkin, ini pintu yang selama ini aku cari, gumamnya pelan. Lalu datang adiknya, seorang remaja berusia 15 tahun, masih mengenakan seragam sekolah yang lusuh. Dengan polos ia bertanya, "Kak, beneran bisa ya? Cari uang dari handphone aja. Temanku bilang bisa dapat dolar cuma ngetik doang." Arga terdiam. Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Ia menatap adiknya, dan dalam hatinya ia berkata, "Kalau anak sekolah saja percaya, kenapa aku harus ragu?" Malam itu, Arga memutuskan sesuatu. Ia akan membuka pintu rahasia itu. Walau jalannya belum terlihat, tekadnya sudah mulai menyala. Malam kembali turun. Lampu neon kecil di kamar Arga menyala temaram, menerangi wajahnya yang penuh rasa penasaran. Ia membuka forum-forum di internet, membaca kisah orang-orang yang dulu tak punya apa-apa, namun kini bisa menghasilkan dolar hanya dengan layar kecil di tangan mereka. "Dulu aku hanya seorang tukang parkir, sekarang aku bisa menghidupi keluarga dari internet," tulis seorang pengguna di forum. Arga tertegun. Ia menggulir lagi, "Aku hanya ibu rumah tangga, tapi sekarang bisa beli laptop dari hasil kerjaan lain." Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar pelan. "Mereka, orang biasa, sama seperti aku. Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak?" Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan dari sahabatnya, "Dimas, ga, lo masih mikirin kerjaan lain itu? Jangan buang waktu deh, mana ada yang beneran bayar." Arga menatap layar itu lama. Ia tahu banyak yang meragukan, tapi di dalam hatinya, ada bisikan kecil yang berkata, "Percayalah, Arga, inilah jalanmu." Malam itu, ia tidak tidur. Ia terus membaca, mencari, menyelami jejak para pejuang yang telah lebih dulu membuktikan
bahwa dalar bisa lahir dari internet, bahkan tanpa modal. Subuh menyapa. Suara azan dari musola kecil dekat rumah membangunkan Arga. Ia menatap cermin. Wajah lelah masih jelas terlihat. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya kecil bernama tekad mulai tumbuh di matanya. Arga bergumam lirih. Aku memang tak punya modal besar, tapi aku punya waktu, aku punya niat, dan mungkin itu lebih dari cukup. Sambil sarapan sederhana nasi dan tempe goreng, ibunya duduk di sampingnya. Wajah penuh kasih itu menatap Arga dengan lembut. Nak, jangan pernah putus asa, ingat, modal terbesar manusia bukan uang, tapi tekad dan doa. Arga terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, seperti kunci yang membuka pintu baru. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Iya, Bu, mungkin ini saatnya aku benar-benar mencoba. Aku harus percaya, meski tanpa modal, aku masih punya harapan. Di ruang sederhana itu, doa seorang ibu dan tekad seorang anak berpadu, menjadi api kecil yang perlahan menyala, sebuah awal dari perjalanan panjang menuju mimpi. Malam itu kembali hening. Hanya suara jangkrik di luar jendela yang menemani langkah kecil Arga. Ia duduk sendiri di depan meja kayu tua. Layar ponselnya menyala terang, membuka satu demi satu artikel dan video tentang kerjaan lain. Namun semakin ia membaca, semakin banyak keraguan datang. Apa ini benar? Atau hanya jebakan belaka? Pertanyaan itu menghantam hatinya seperti ombak tak henti-henti. Notifikasi pesan masuk, dari sahabatnya, Dimas. Ga, gue udah bilang, jangan buang waktu sama hal beginian, lo butuh kerja nyata, bukan mimpi dunia maya. Arga menggenggam ponselnya erat. Ia terdiam lama, lalu berbisik pelan, mungkin, memang ini jalan sunyi, jalan yang tak semua orang percaya. Dari kamar sebelah, terdengar suara batuk kecil ibunya, lalu suara lirih berdoa, ya Allah, beri jalan untuk anakku. Arga menutup matanya sejenak. Di tengah kesunyian itu, ia sadar meski banyak yang meragukan, ia tak boleh berhenti. Karena jalan sunyi inilah, satu-satunya cahaya yang menantinya di ujung gelap. Malam semakin larut. Jam dinding berdetak pelan, seolah ikut menghitung waktu yang terbuang. Arga masih menatap layar ponselnya, matanya lelah, tapi hatinya menolak menyerah. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah tulisan, sebuah forum kecil. Tak banyak orang yang tahu. Di sana ada cerita tentang cara menghasilkan dalar tanpa modal. Arga membaca dengan mata membelalak. Ada langkah-langkah sederhana, ada trik kecil yang jarang orang bagikan. Ia berbisik lirih, ini dia, ini rahasia yang orang lain sembunyikan. Pesan masuk kembali dari Dimas. Ga, serius deh, lo masih buang waktu, internet itu penuh tipu-tipu. Arga menatap layar pesan itu lama, lalu dengan tenang, ia membalas. Mungkin kamu benar, Dim, tapi aku ingin percaya, karena kalau aku berhenti sekarang, aku tidak akan pernah tahu jawabannya. Di luar, hujan turun perlahan, butiran air membasahi kaca jendela, seakan membasuh keraguannya. Malam itu, Arga tak hanya menemukan jawaban, ia menemukan rahasia yang jarang dibocorkan, sebuah cahaya kecil yang bisa menuntunnya menuju kebebasan. Pagi kembali datang, namun kali ini, Arga menyambutnya dengan hati yang berbeda. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang masih menyala dengan artikel semalam. Matanya berbinar, seperti menemukan secercah cahaya di tengah gelap. Bayangkan, gumamnya pelan. Dari layar kecil ini, dalar bisa mengalir. Dari sini, aku bisa membangun masa depan baru. Adiknya masuk ke kamar dengan wajah polos penuh rasa ingin tahu. Kak, jadi beneran bisa ya? Cari uang dari handphone? Arga menatap adiknya, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan lagi penuh keraguan, tapi penuh keyakinan yang baru lahir. Iya, Dek, aku rasa bisa, ini mungkin awal dari segalanya. Seketika wajah adiknya bersinar, matanya penuh harapan. Ia berkata dengan semangat, kalau gitu, aku percaya sama kakak. Suatu hari, kita pasti bisa hidup lebih baik. Arga terdiam sejenak, dadanya hangat, matanya kembali berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, bukan hanya ia yang percaya, tapi ada harapan yang menyala di hati keluarganya. Dan harapan itu, terasa lebih berharga daripada segalanya.
Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Arga kini lebih sering duduk di depan meja kayu tuanya, bukan untuk melamun, tapi untuk belajar. Ia mulai menyelami dunia baru di dalam ponselnya, sebuah dunia tanpa batas, dunia yang disebut internet. Ini bukan sekadar hiburan, ini samudera luas, gumamnya sambil menatap layar. Dan aku, hanya seorang nelayan yang mencoba melempar jala. Adiknya yang duduk di lantai mendekat, lalu bertanya polos, "Kak, kalau internet itu samudera, apa kita bisa menemukan harta di dalamnya?" Arga menoleh, tersenyum hangat. "Iya, Dek, kalau kita tahu caranya. Samudera ini penuh peluang, siapapun bisa menangkapnya, asal mau berusaha." Mata adiknya berbinar, seakan ikut merasakan semangat itu. Di luar, suara anak-anak kampung bermain layangan terdengar riuh. Sementara di dalam kamar sederhana itu, Arga menemukan ketenangan baru. Ia sadar, internet bukan sekadar dunia maya. Internet adalah keajaiban, dan di dalamnya, tersembunyi ribuan jalan menuju mimpi, bahkan menuju dalar. Malam itu, langit hitam tanpa bintang, namun hati Arga kini justru dipenuhi cahaya. Ia duduk di meja kayu, menatap layar ponselnya yang masih bersinar, bukan lagi dengan ragu, tapi dengan keyakinan yang tumbuh dari perjalanan panjangnya. Kalau mereka bisa, aku juga bisa. Dalar itu nyata, internet bisa jadi jalan keluar. Suara hatinya kini terdengar mantap, tak lagi bergetar. Ibunya masuk pelan, membawa segelas teh hangat. Ditaruhnya di meja, sambil tersenyum lembut. "Nak, apa yang kamu cari? Sudah kamu temukan?" tanyanya lirih. Arga menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar, tapi senyumnya penuh keyakinan. "Iya, Bu, aku sudah menemukannya. Ini awal jalan kita, jalan menuju masa depan yang lebih baik." Ibunya terdiam, lalu memeluk Arga erat. Dalam pelukan itu, Arga berbisik, "Aku akan berjuang, Bu, meski tanpa modal, karena aku tahu, harapan ini nyata." Malam itu, ia bukan lagi pemuda yang ragu. Malam itu, ia menjadi seorang pejuang, seorang anak yang percaya bahwa dalar bisa lahir dari internet. Dan kini, ia mengajak semua yang mendengar kisahnya, "Percayalah, jalan ini ada, jangan takut melangkah, karena hidupmu bisa berubah, hanya dari satu keberanian untuk mencoba."